Huwallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwallahul khaliqul bari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man wala. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dia hormati pengurus atau takmir Masjid Asy-Syifa Tanah Tepok, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal mukminat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dalam kajian rutin yang kita lakukan. Pada pertemuan kali ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang hadis Arba'in An-Nawawi, yang pada pekan lalu kita sudah membahas tentang keutamaan Al-Quran dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Yang akan lanjutkan hadis ke-36. Kita bacakan ulang ini, jadi sebetulnya ada jemaah yang sudah menghafal dengan sedikit ulang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurbi dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Siapa yang memudahkan satu kesulitan orang beriman di dunia ini, maka Allah akan memudahkan baginya kesulitan-kesulitannya nanti di akhirat. Wa man yasaru ala muslimin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan urusan orang yang berhutang, maka Allah akan memudahkan urusannya nanti di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Dan siapa yang menuntut ilmu, yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya menuju surga dengan ilmunya itu. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Dan tidaklah kaum berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yatluna kitabullah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, lalu mereka saling mengajarkan antara satu dengan yang lainnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka itu ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi oleh rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa hafadhumul malaikah, dan akan dinaungi pula oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, dan Allah akan menyebut-nyebutnya di sisi makhluknya di langit. Wa man batta'a bihi 'amaluhu, siapa yang dilambatkan oleh amalannya, maksudnya siapa yang sedikit amalannya, lam yusri' bihi nasabuhu, dan dia tidak akan dipercepat masuk surga dikarenakan kemuliaan nasabnya.
Hadis riwayat Muslim. Ini dengan lafaz Muslim. Terakhir kemarin Bapak Ibu kita membahas tentang keutamaan ilmunya. Wa man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Pada pertemuan ini kita membahas tentang potongan hadisnya wa man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yaitu kita membahas tentang masjid, keutamaan masjid, yaitu imaratul masjid, memakmurkan masjid. Sebutkan di sini wa khairul amakin li dzikrillah azza wa jalla wa tilawatil qur'ani wa ta'allumil ilmi innama hiya al masajid. Sebaik-baiknya tempat untuk berzikir kepada Allah, sebaik-baiknya tempat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa tilawatil Qur'an, dan sebaik-baiknya tempat untuk membaca Al-Qur'an, wa ta'allumil ilmi, dan sebaik-baiknya tempat untuk mempelajari ilmu, innama hiya al-masajid, sesungguhnya tempat itu adalah masjid. Buyutullah Subhanahu wa taala, yang merupakan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan hadis ini, jemaah Bapak Ibu hadirin jemaah Allah, kalau kita mencari tempat yang nyaman untuk berzikir, maka sebaik-baiknya tempat itu adalah masjid. Kalau kita ingin mencari tempat yang nyaman untuk membaca Al-Qur'an, maka sebaik-baiknya tempat itu adalah masjid. Dan kalau kita mencari tempat untuk belajar ilmu, mengaji, kajian dan seterusnya, sebaik-baiknya tempat untuk melaksanakannya adalah di masjid. Ya, kita tidak mencari tempat-tempat lain atau ke tempat-tempat yang dianggap ramah, tempat-tempat yang dianggap apa istilahnya punya kelebihan, bahkan melebihi masjid. Tidak kita pergi mengkhususkan kuburan tertentu untuk membaca Al-Quran, atau mengkhususkan masjid kuburan keramat tertentu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya tempat untuk berzikir, untuk mengaji, baca Al-Quran adalah masjid. Kita sudah punya masjidnya, alhamdulillah sangat megah ini, maka inilah tempat yang sebaik-baiknya, tempat yang secocok-cocoknya untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Selanjutnya, masjid ada ya'muruha fi ardhil mu'minin. Masjid ini adalah tempat yang dimakmurkan oleh orang-orang yang beriman di masjid ini. Wa imaratuha al-haqiqiyah innama takunu bil ilmi. Bagaimana cara memakmurkan masjid yang sesungguhnya? Nah, disebutkan di sini innama takunu bil ilmi, hanyalah dengan ilmu, wal dzikri ila janibil ibadah, dan memakmurkan dengan cara berzikir kepada Allah di dalam masjid tersebut. Wal ibadah, juga memakmurkan itu dengan cara beribadah seperti sholat, mengkaji Al-Quran dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 36 sampai 38. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkar fiha ismuhu. Di rumah-rumah yang diizinkan oleh Allah, maksudnya masjid, diizinkan untuk ditinggikan suara penyebutan namanya, wa yuzkar fiha ismuhu, dan diizinkan untuk menyebutkan nama-namanya di dalamnya dalam bentuk zikir. Yusabbihu lahu fiha bil qulub, dan orang-orang bertasbih kepadanya baik pagi maupun petang. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu tidak bisa dilalaikan oleh tijarah. Tijarah ini adalah perniagaan, dagang. Maksudnya orang-orang yang beriman itu kalau ada azan dikumandangkan, kalau sudah masuk waktu sholat, dia tidak lagi dilalaikan oleh tijarah, perdagangan atau sibuk di pasar atau sibuk di tempat-tempat perdagangan. Kenapa disebutkan di sini perdagangan? Tidak disebutkan perkantoran atau persekolahan dan seterusnya? Karena sebagian besar profesi orang-orang Arab saat itu adalah
di pasar-pasarnya. Maka turunlah hadis-hadis, turunlah ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan masjid, tentang keutamaan sholat. Pada dalam Al-Quran itu, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jika dikumandangkan azan sholat Jumat, maka cepat-cepat menuju pada panggilan azan itu. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Nah, ini menunjukkan keutamaan masjid. Hadirin yang rahmatullah, yang ingin membahas secara agak dalam mengenai sedikit tentang masjid ini dalam kitab fikih sunnah Syekh Salim. Al-masjid. Nah, apa itu masjid? Mimma ikhtassallahu bihi hadhihi ummah an ja'ala al-ardha tahuran wa masjidan. Nah, di antara hal yang sangat spesial bagi umat Nabi Muhammad SAW, spesial sekali, yaitu Allah jadikan tanah ini suci, tanah ini suci, kemudian masjidnya, dan Allah jadikan tanah ini dimanapun sebagai masjid. Fa'ayyuma rajulin minal muslimin adrakahu shalah falyusalli haitsu adrakahu. Dimanapun seorang muslim itu didapati oleh waktu sholat, maka hendaklah sholat di mana saja. Maksudnya dari jemaah Allah, seluruh permukaan bumi ini suci, dan seluruh permukaan bumi ini bisa dijadikan sebagai masjid seluruhnya. Ini adalah kekhususan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan disebutkan di dalam hadis, qala Abu Dzar, qultu ya Rasulullah, berkata Abu Dzar, beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu masjidin budi'a fil ardi awwalan? Masjid mana yang pertama kali dibuat? Masjid mana yang pertama kali ini dibuat? Maka dijawab, al-Masjidul Haram, Masjidil Haram yang ada di Mekah. Itu yang pertama kali dibuat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Qultu tsumma ayyu? Kemudian aku mengatakan, apalagi? Maksudnya masjid apa lagi setelah itu yang dibuat? Yang kedua, qala tsumma al-Masjidul Aqsa. Kemudian Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, tepatnya di kota Al-Quds, yang hari-hari ini kita dapat berita pemimpin pasukan itu yang bernama Yahya Sinwar itu telah meninggal dunia. Qultu kam bainahuma? Lalu aku bertanya, Abu Dzar bertanya, berapa jarak pembuatan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Berapa jarak? Berapa lama jarak keduanya? Maka dikatakan arba'una sana, 40 tahun. Jarak pembuatan Masjidil Aqsa itu baru dibuat di Masjidil Aqsa sekitar 40 tahun. Baik. Selanjutnya dari jemaah Allah, fadlu bina'iha, keutamaan mendirikan masjid. Keutamaan membangun, keutamaan mendirikan masjid. Nah, ini adalah kabar bahagia bagi kaum muslimin, Bapak Ibu yang senang berdonasi, yang senang mengambil bagian dari mendirikan masjid. Nabi SAW bersabda, man bana lillahi masjidan, siapa yang membangunkan masjid Allah Subhanahu wa taala, siapa yang membangunkan masjid Allah Subhanahu wa taala, yang berbagi bihi wajh Allah, yang dimana dalam pembangunan itu dia mengharapkan ridho dari Allah, arti ikhlas. Membangun masjid ini kan harus dibangun di atas keikhlasan. Siapa yang membangun masjid dengan ikhlas mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumahnya di surga. Muttafaqun alaih. Jadi saat kita mengambil bagian dalam membangun masjid, rumah-rumah kita itu telah juga sedang dibuat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika ada informasi pembangunan masjid, kita tidak merasa terlalu berat atau menahan-nahan harta. Kalau ada harta yang lebih yang Allah berikan, kita niatkan bahwa uang yang kita berikan ini justru
Dengan itu sebagai wasilah Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah kita di surga. Jadi uang kita ini tidak membuang-buang uang atau tidak rugi dengan mengeluarkan uang. Tapi dengan uang itu, dengan pembangunan masjid itu, kita membayangkan Allah Subhanahu wa taala membangunkan juga rumah kita di surga. Tentu kalau rumah di surga itu tidak ada yang jelek-jelek, tidak ada yang buruk-buruk. Semuanya Allah Subhanahu wa taala bangun dengan sangat indah dan dengan sangat mewah. Kemudian warawa Ahmad wa Ibnu Hibban, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana lillahi masjidan, siapa yang membangun masjid Allah Subhanahu wa taala, walau kamafhasi qatat li baitiha, walaupun sebesar biji, sebesar sarang burung, maksudnya dia mengambil peran itu walaupun sebesar sarang burung, maka Allahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan baginya tempatnya di surga. Jadi sedikit apapun, sebesar apapun peran kita dalam pembangunan masjid Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala membangunkan bagi kita rumahnya di surga. Cuman fenomena hadirin yang rahimahullah, fenomena di kita di Indonesia ketika ingin membangun masjid, ya tidak sedikit masjid-masjid yang menggalang dana di jalanan misalnya, atau menyimpan apa di sana itu ember atau apa gitu. Ini ya perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama kita. Ada yang memandang itu sebagai sesuatu yang baik, mungkin ada orang yang ingin menginfakkan, yang dia di situ diinfakkan. Ada juga yang memandang perkara itu perkara yang tidak baik, justru menurunkan muruah atau harga diri daripada kaum muslimin, menurunkan harga diri daripada pembangunan masjid. Nah, itu dikembalikan kepada urf atau bagaimana orang setempat itu melihatnya. Nah, intinya hadirin yang rahimahullah, ketika ada pembangunan masjid, kita mengambil bagian entah tenaga, entah pikiran, entah harta. Tapi yang paling penting lagi hadirin yang rahimahullah, setelah kita bangun masjid ini, jangan ditinggalkan. Betapa banyak orang yang rajin gotong royong masjid, tapi tidak asal dikemanakan, ya semuanya pulang ke rumah masing-masing. Ketika masjidnya sudah berdiri dengan kokoh, dengan megah, tidak lagi didatangi. Kita khawatir masjid itu hanya sebagai simbol. Yang paling penting itu adalah masjid sebagai fungsi untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga akan menjadi amal jariah bagi kita walaupun kita telah meninggal dunia. Selama masjid ini dipakai, digunakan, maka pahalanya akan terus. Yang berikutnya adalah doa inda tawajuh ilaiha. Doa ketika menuju masjid. Kita keluar dari rumah mau ke masjid, itu ada doanya. Yusallu doa hina tawajuh ilal masjid bima yati. Disunahkan berdoa ketika kita ingin menuju masjid dengan doa-doa berikut. Ada beberapa doa. Qala Ummu Salamah, berkata Ummu Salamah, karena Rasulullah idza kharaja min baitihi qala, Nabi ketika keluar dari rumahnya, maksudnya ingin menuju masjid, beliau berdoa bismillah. Beliau mengatakan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Dengan nama Allah saya bertawakal kepada bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu min an adilla wa udalla. Aku berlindung kepadamu dari tersesat, wa udalla, dan dari aku disesatkan oleh orang. Wa azilla au uzal, aku berlindung kepadamu dari terpeleset dan dibuat terpeleset. Jadi bahkan terpeleset pun kita juga harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Au aqdima au udlam, dan aku berlindung kepadamu dari menzalimi orang lain.
dan aku juga berlindung dari dizalimi oleh orang lain. Au ajhala au yujhala alaihi, dan aku berlindung kepadamu dari dijahili orang, dari menjahili orang lain dan juga dijahili oleh orang. Nah, ini doa yang biasa Nabi SAW ucapkan ketika beliau keluar dari rumah, entah menuju masjid utamanya atau beliau pergi keluar ke tempat-tempat yang lainnya. Ini agak panjang sedikit, agak panjang. Nah, minimal walaupun kita tidak bisa semuanya, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah. Insya Allah itu mencukupi. Apalagi kalau kita bisa tuntas, maka itu sebaik-baiknya. Nah, ada juga doa yang lain Nabi SAW menyebutkan, man qala idza kharaja min baitihi bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Siapa yang mengucapkan ketika keluar dari rumahnya bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah, tidak ada upaya dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah, yuqalu lahu hasbuk, maka akan ada yang berkata kepadanya, hasbuk, cukup bagimu doa ini. Hudita, engkau telah diberikan petunjuk. Wa kufita, dan engkau telah dicukupkan. Wa bukita, dan engkau telah dilindungi. Wa tanaha anhu syaitan, dan syaitan akan lari dan menghindar darinya. Apabila kita ucapkan doa tadi, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Nah, ini kayaknya lebih cocok untuk kita ya, lebih masyhur nih. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Kita kalau mau ke masjid doa ini supaya Allah melindungi kita, Allah menjaga kita. Kalau mau ke kantor doa ini, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Mau ke sawah juga doa ini, mau ke pasar juga doa ini, mau ke mana saja kita ucapkan doa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dalam perjalanan. Kemudian berikutnya hadirin yang Allah, ad-du'a inda dukhuliha wa inda al-khuruji minha. Doa ketika keluar dan masuk masjid. Ini doa. Masuk masjid juga ada doanya, keluar juga ada doanya. Masuk rumah ada doanya, keluar rumah juga ada doanya. Masuk WC mohon maaf ada doanya, keluar juga ada doanya. Nah, ini dia. Maka apa itu doa? Masuk ke dalam masjid disebutkan yusannu liman arada dukhulal masjid, disunahkan bagi orang yang ingin masuk masjid an yadkhula bi rijlihi yumna. Ini sunnah. Kita masuk dengan menggunakan kaki kanan. Kalau masuk masjid ibu-ibu menggunakan kaki bagian kanan. Ya, kita masuk menggunakan kaki bagian kanan dan berdoa. Apa doanya ini? Coba kita lihat. Doanya adalah A'udzu billahil azim, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, biwajhihil karim, dengan wajahnya yang mulia, wa sultanihil qadim, dan dengan kerajaannya yang telah ada sebelum yang ada. Minashumma sholli ala Muhammad, dengan menyebut nama Allah, berselawatlah kepada Nabi Muhammad. Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmat. Atau yang singkat riwayat lainnya sering kita ucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma iftah li abwaab. Ini masyhur. Kita suka yang beda-beda. Orang Indonesia suka yang beda-beda. Kalau orang Arab ini langsung hafal. Kalau kita orang Indonesia suka yang beda-beda. Nah, ini fadilahnya doa itu banyak riwayatnya, banyak riwayat dari sini. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Nah, maksud kita menggunakan kaki kanan. Lalu kita keluar menggunakan kaki kiri. Apa biasanya dipilih Tuhan? Ya, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Bisa, Allahumma inni as'aluka min fadlika.
Atau riwayat lain, Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma qsimni minasyaitonir rajim. Dalam riwayat Al-Baihaqi. Nah, yang pendek juga itu sudah cukup. Keluar kita menggunakan kaki kiri. Tapi walaupun alhamdulillah kita keluar dari masjid ini, itu sandal-sandal itu sudah rapi semua saya lihat ya. Sudah menghadap ke apa? Ke depan. Semoga mendapat pahala bagi yang mengaturnya. Maka kalau kita di pesantren juga begitu. Di pesantren oleh ustaz itu harus sandal itu harus sudah berbalik. Fungsinya supaya tidak numpuk kalau di pesantren. Begitu kita keluar langsung pakai langsung jalan. Nah itu hadirin Bapak Ibu yang rahmatullah, doa yang kita ucapkan ketika masuk dan keluar masjid. Kemudian fadlu sa'i ilaiha wal julus fiha. Keutamaan berjalan menuju masjid. Ternyata berjalan menuju masjidnya ada keutamaannya. Tidak hanya sholat yang ada keutamaannya, tapi berjalan menuju masjid dan kita berduduk di masjid juga ada keutamaan dan fadilahnya. Kita lihat rawat Ahmad, hadis riwayat Ahmad dan Syekhon ini hadis riwayat Bukhari Muslim, tapi lafaznya beda, maknanya sama. Adapun muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim lafaznya sama, maknanya sama. Itu dalam hadis. Apa katanya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man qala ilal masjid." Siapa yang bersegera menuju masjid, cepat-cepat, paling awal ya. Man qala ilal masjid. Siapa yang cepat-cepat untuk paling awal ke masjid? Waraha, dan dia itu pergi dengan sukacita, pergi dengan hati yang tenang, hati yang rindu dengan masjid. A'adallahu lahul jannah nuzulan. Allah akan menyiapkan baginya surga, tempatnya di surga. Kullama qala waraha, setiap dia pergi dan berjalan menuju, setiap kita berjalan menuju masjid, ada janji Allah, ada janji Nabi bahwa Allah akan siapkan baginya itu nuzulan, tempat di surga. Ini harus ada dalam keyakinan kita. Ketika kita mulai bahasa sasarnya abot-abotan menuju masjid, sudahlah kita salat di rumah saja. Kita ingat ternyata ada keutamaan yang besar. Ketika kita mungkin sedang melaksanakan kesibukan yang lain, kita ingat ternyata Nabi SAW menjanjikan satu janji yang besar. Apabila kita menuju masjid, berjalan dengan sukacita, dengan sukarela, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiapkan baginya itu rumah di surga. Kemudian berikutnya adalah disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah, "Idza ra'aitumur rajul," jika kalian melihat ada seorang muslim, laki-laki maupun perempuan, yang ta'atul masjid, suka pergi ke masjid, ya senantiasa pergi ke masjid. Jika kalian lihat orang itu, maka sebutkan di sini, fa'ashhadu lahu bil iman. Saksikanlah bahwa dia itu orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini standar. Ini sebagai satu ciri bahwa orang itu diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia sering ke masjid. Maka disebutkan fa'ashhadu lahu bil iman. Maka saksikanlah semua bahwa dia itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau orang munafik itu tak tahan. Kalau orang munafik itu tak tahan. Setiap hari, setiap saat itu ke masjid. Datang. Kenapa? Karena orang munafik itu hanya akan beribadah, hanya akan ke masjid kalau ada orang yang melihat, atau kalau ada orang yang memuji, atau kalau ada kepentingan pribadinya. Adapun muslim ini ada atau tidaknya orang, ada atau yang tidaknya memuji, ada atau tidak ada yang kepentingan di dunianya, dia tetap menuju masjid. Karena dia faham bahwa innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Tidak mungkin orang-orang Yahudi itu datang memakmurkan masjid, atau tidak mungkin orang-orang Kristen itu datang memakmurkan masjid. Mestilah dari kalangan kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan berikutnya, ini banyak hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan. Man tatahhara fi baitihi, siapa yang berwudu dari rumahnya, bersuci dari rumahnya, tsumma masya ila
untuk melaksanakan sholat fardu. Nah, jadi orang ini udah wudhu di rumah, udah siap-siap dari rumah, berjalan untuk sholat fardu. Karena khutwatuhu ihdaha tahuttu khati'atuh, maka satu langkahnya itu menghapus dosa. Kemudian wal ukhra tarfa'u darajatah, dan langkah yang satunya lagi meninggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya apa? Syaratnya ya harus berwudu di rumah dulu. Berwudu di rumah, pergi ke masjid untuk niatnya sholat wajib. Maka satu langkahnya menghapus dosanya, satu langkahnya mengangkat derajat. Nah, ini kalau bisa kita wudu di rumah, misalkan kita wudu dari rumah. Nah, ini banyak sekali utama-utamanya. Baik, berikutnya adalah kita langsung ke hadis, juga ada utama lain. Al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid ini adalah rumahnya orang-orang yang bertakwa. Siapa saja yang bertakwa itu tidak bisa dilepaskan dari masjid. Bahkan ada 7 yang dinaungi itu apa? Yaitu diantaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Kalau kita misalnya bersafar, bermusafir, jangan ada di bayangan kita, boleh-boleh saja ada. Di rumah mana kita, di rumah makan mana kita akan mampir. Kita makan mana, kawan-kawan. Jadi kita seperti itu. Tapi cara kita itu punya mindset, punya niat. Di mana kita sholat zuhur, atau di masjid mana kita mau sholat zuhur. Jangan hanya ada makanan saja, tapi masjid tidak kita tentukan tempatnya. Nah, masjid ini adalah rumahnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takaffarallahu liman kana al-masjidu baitahu. Dan Allah akan mencukupkan rezekinya bagi orang yang menjadikan masjid itu seperti rumahnya. Yaitu dia di situ, dia menetap di situ, dia sholat di situ, dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya itu alas sirat ketika nanti berada di sirat. Jadi kita yang atau bapak-bapak hadirin yang senang ke masjid, menetap, mengaji dan seterusnya, di antara keutamanya adalah Allah mudahkan baginya itu nanti ketika melewati sirat, yaitu jembatan di atas punggung neraka. Baik. Kemudian berikutnya adalah tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Kemudian kita masuk ke salat tahiyatul masjid. Rawa jama'atu an Abi Qatadah anna Nabiy qala idza jaa ahadukumul masjid falyusalli sajdataini min qabli an yajlis. Jika kalian mendatangi masjid, maka hendaklah mereka itu salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat tahiyatul masjid qabla an yajlis, sebelum duduk. Ini dalil bahwa sebagian ulama mensyaratkan bahwa sholat tahiyatul masjid itu sebelum duduk di dalilnya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita masuk masjid, usahakan kita sholat tahiyatul masjid, sholat penghormatan kepada masjid, sholat kita bertaklim dan mengagungkan masjid. Kemudian berikutnya adalah afdhaluha, keutamaan sholat di masjid. Keutamaan sholat di masjid. Rawal Baihaqi an Jabir anna Nabiy qala salatun fil masjid al-harami mi'atu alfi salat. Satu salat di Masjidil Haram itu setara dengan 100.000 salat di masjid yang lain. Jadi kalau ada yang sudah umroh, yang sudah haji, sekali salatnya di Masjidil Haram itu sama dengan salatnya 100.000 kali di Masjid Asy-Syifa ini. Jadi kalau sekali di Al-Haram sama dengan 100.000 kali di Asy-Syifa. Kemudian sholatun fi masjidi, sholat di masjidku ini setara dengan 1000 kali sholat di masjid yang lain. Dan sholat di Masjidil Aqsa itu setara dengan berapa? 500 kali sholat di masjid yang ini keutamaan 3 masjid: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan susunannya salah. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini adalah
dalil yang sering teman-teman kita yang punya travel itu mengulang-ulang yang baiknya, dalil yang kadang-kadang dijadikan bisnis. Ucapkan dalil supaya kamu umroh ini. Jadi dalil ini diucapkan bukan agar travelnya aku, tapi agar betul-betul orang ini paham bahwa sholat di masjid yang tiga ini punya keutamaan yang lebih dari yang lainnya. Baik. Kemudian berikutnya hadirin yang rahimahullah, la tusyaddu rihal illa salat masjid. Tidak boleh kita bersungguh-sungguh pergi ke masjid kecuali 3 masjid. La tusyaddu rihal. Maksudnya tidak boleh kita persiapkan harta, tabung uang, persiapkan bekal lama-lama hanya untuk mengunjungi masjid kecuali 3, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi Aqsa. Tidak boleh kita misalnya masjid yang ikonik di Indonesia ini. Di Makassar itu ada masjid 99 kubah ya, bagus. Jadi tidak boleh kita, saya mau nabung uang untuk beli tiket setahun, saya tabung untuk pergi ke masjid 90. Tidak boleh. Kita hanya boleh menyiapkan dengan kuat, menyiapkan dengan persiapan yang serius hanya ketika ingin menuju pada 3 masjid: Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Hanya 3 masjid ini yang punya keutamaan lebih dari masjid-masjid yang lain. Ada pun masjid yang lain tidak ada keutamaan. Maksudnya sama saja kita sholat sunnah di Asyifa dengan sholat di masjid 99 kubah itu sama saja nilai. Nah, beda kalau kita sholatnya di Masjidil Haram itu berlipat-lipat. Masih ada? Oh, ini masih banyak sekali. Ya. 2 menit. 3 berapa? Oh, 3 menit. Ya baik, dari Jawabanullah ini kita berarti lanjut lagi di pertemuan yang berikutnya. Masih kita akan bahas tentang fikih masjid. Itu yang dapat disampaikan. Semoga ada